Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang hebat dimanapun berada, perkenalkan nama saya Fridolinus Dalebi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan best practice yang sudah saya buat dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi siswa dalam pembelajaran IPS. Pada kegiatan pembelajaran kemarin, saya melaksanakan di sekolah tempat tugas saya, yaitu SMP Negeri 2 Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, melalui metode STAR, masalah yang saya atasi yaitu motivasi belajar siswa rendah. Untuk itu, beberapa tahap yang perlu saya lakukan melalui metode STAR, diantaranya yang pertama, situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang pada masalah, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS yang disebabkan beberapa hal. Yang pertama, kurangnya konsentrasi siswa di saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran kurang inovatif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Dan yang keempat, model pembelajaran belum relevan sesuai kebutuhan siswa. Alasan mengapa praktek ini penting untuk dibagikan karena tidak menutup kemungkinan bagi rekan-rekan guru yang lain mengalami permasalahan yang sama, sehingga dapat termotivasi untuk diri saya lebih khususnya dan juga menjadi salah satu referensi bagi rekan-rekan guru lainnya. Sebagai peran dan tanggung jawab dalam praktek ini adalah sebagai guru yang profesional dapat bertanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan model dan strategi pembelajaran yang kreatif dan menggunakan model pembelajaran yang inovatif, sehingga motivasi belajar siswa dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, tantangan. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi melalui wawancara bersama kepala sekolah, rekan guru, dan pakar, maka yang menjadi tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya konsentrasi siswa di saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, kurangnya kreatif siswa di saat diskusi kelompok. Yang ketiga, pemilihan media ajar belum tepat. Yang keempat, model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan siswa. Yang berikut aksi untuk menghadapi tantangan di atas sebagai guru yang profesional, melakukan penyelesaian dengan cara atau langkah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan konsentrasi siswa di saat proses pembelajaran berlangsung, guru harus menggunakan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga siswa lebih mudah memahami
materi yang disampaikan dan media yang digunakan adalah media audio visual berupa PowerPoint yang ditayangkan melalui LCD dan proyektor dan speaker sebagai pengeras suara sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif. Yang kedua, kurangnya kreatif siswa di saat diskusi kelompok. Di saat diskusi kelompok, itu guru menggunakan model pembelajaran problem basic learning atau PBL, karena melalui model ini kegiatannya lebih berorientasi pada siswa dan dalam pelaksanaannya lebih berperan pada siswa sehingga siswa aktif. Dan kegiatan pembelajaran untuk proses pelaksanaan, guru perlu mempersiapkan perangkat pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, guru harus menguasai sintak dari model pembelajaran yang akan dipilihnya, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir, yang dilakukan melalui kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan salah satu model pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa yaitu model pembelajaran problem basic learning dengan ketentuan sintaknya sebagai berikut. Sintak yang pertama, orientasi pada masalah siswa. Pada kegiatan ini, siswa diajak untuk mengamati gambar atau video pelajaran atau video pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan masalah pada materi yang diajarkan melalui alat pembelajaran seperti laptop atau LCD, dan agar terdengar suaranya maka digunakan speaker yang baik. Sintak yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Pada kegiatan ini, siswa dibagi dalam 4 kelompok. 4 kelompok yang mana terdiri dari 6 orang secara heterogen dan jenis kelamin. Hal ini bertujuan agar setiap anggota kelompok dapat bekerja sama dengan baik dan dalam kegiatan diskusi. Sintak yang ketiga, membimbing dan menyelidiki kelompok. Dalam kegiatan ini, guru menunjukkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah dirancang sesuai indikator dan tujuan pembelajaran, kemudian ditentukan melalui diskusi sesuai permasalahan yang telah ditentukan, yaitu masalah-masalah kontekstual. Dan juga pada sintak ini, guru sebagai motivator memberi bimbingan pada kelompok yang mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, selain membimbing diskusi kelompok, guru juga memberikan penilaian terhadap sikap dan keterampilan dalam berdiskusi kelompok berdasarkan instrumen yang dibuat. Setelah itu, melalui LKPD melakukan refleksi atau ice breaking dengan tujuan agar siswa tetap bersemangat dalam pembelajaran dan tetap fokus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sintak yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil. Pada sintak ini,
setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelas, sedangkan kelompok lain mendengarkan dengan seksama terhadap pemaparan hasil diskusi kelompok lain. Setelah itu dilanjutkan sesi tanya jawab maupun memberikan saran dan masukan kepada kelompok penyaji mengenai hasil diskusi kelompoknya. Sintaks yang kelima, evaluasi, analisis, dan pemecahan masalah. Setelah semua kelompok telah melakukan presentasi permasalahan dan penyelesaian permasalahan yang diangkat, guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap hasil diskusi yang telah dilaksanakan, atau setelah itu memberikan penguatan kepada siswa agar tidak menjadi miskonsepsi terhadap pembelajaran tersebut. Aksi yang keempat, berkaitan dengan penilaian. Seorang guru dituntut untuk menilai secara keseluruhan kegiatan dan instrumen penilaian disiapkan melalui kisi-kisi, indikator ketercapaian, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian di akhir pembelajaran. Yang kelima, yang terlibat dalam kegiatan ini adalah yang pertama, dosen dan guru pamong yang senantiasa memberi bimbingan, saran, dan masukan dari mulai perencanaan pengembangan perangkat agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, pihak sekolah yang selalu memberikan support dalam proses kegiatan ini. Yang ketiga, rekan guru yang telah membantu kegiatan perekaman dari awal sampai selesai kegiatan pembelajaran. Yang kelima, sarana dan prasarana seperti laptop, alat print, LCD, layar proyektor, dan pengeras suara, dan alat rekaman HP. Yang berikut, refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi atau dari langkah-langkah yang dilakukan antara lain. Yang pertama, dampak dari penggunaan media berbasis TPACK yang diimplementasikan dalam bentuk gambar atau video dalam proses pembelajaran yang ditayangkan melalui PowerPoint serta dengan menggunakan strategi yang bervariatif dapat membuat peserta didik lebih semangat dan tidak mudah bosan, dan hasil evaluasi nilainya bisa mencapai KKM. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran Problem Basic Learning atau PBL, peserta didik lebih termotivasi. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik. Yang berikut, respon orang lain dalam proses pembelajaran berlangsung adalah yang pertama, peserta didik itu sendiri merasa senang dengan respon pembelajaran karena semuanya terlibat di saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, kepala sekolah melalui kegiatan ini lebih profesional dalam menggunakan media dan model pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih bertanggung jawab dan dalam giat untuk belajar. Yang ketiga, dosen dan guru pamong, terjadi interaksi antara guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Faktor keberhasilan pada pembelajaran ini sangat ditentukan oleh guru. Oleh karena itu, sebagai guru yang profesional harus menguasai benar
model pembelajaran, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang telah dibuat. Dalam proses kegiatan pembelajaran, guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan mengembangkan model pembelajaran yang tepat sehingga siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, best practice yang sudah saya lakukan. Untuk itu saya sampaikan terima kasih, selamat siang.